Allahu Akbar, semua ada di Quran. Dari sebelum lahir sampai kita wafat, sampai kembali kepada Allah, semua petunjuknya komplit. Bahkan pernah saya bacakan dulu di kesempatan yang lalu-lalu, ya, semenjak dalam kandungan ibunda kita, bagaimana kita ingin tahu keadaannya, ya, dijelaskan misalnya di Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya, sampai usia 4 bulan kandungan terjadi komitmen dengan Allah di Quran surah ke-7 ayat 172. Kemudian berdoa, ya, masa-masa menjelang persalinan di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, bagaimana tugasnya untuk bisa ibu fokus kepada ASI, berapa lama diberikan, ayah fokusnya apa di Quran surah kedua ayat 233. Ya, sampai menjelang dini, ya, menjelang balik diberikan pendidikan utama dari sejak awal, Quran surah ke-31 misalnya, kan, dari ayat ke-13 sampai dengan 19. Kemudian sampai mulai dewasa, dia mulai berkelana, pergi misalnya untuk mencari tempat-tempat dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang tapi tetap menjaga ketakwaan. Ada Quran surah ke-49, kan, ayat ke-13. Kemudian dia mulai belajar dengan serius, harus paham isinya, Quran surah ke-9 ayat 122. Ya, kemudian dia mulai belajar, ya, tambahkan ingin imannya semakin meningkat, ilmunya juga kuat, ya, maka bisa dibuka Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Setelah itu mulai tiba masanya, mulai senang dengan pasangan hidup, ya, ingin menikah, jangan kebanyakan Anda bertindak yang tidak tepat. Kalau berani Anda lamar, kemudian cara melamarnya berikan yang terbaik, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Kemudian menikah, turun bimbingan Quran surah ke-30 ayat 21. Sampai berumah tangga, belajar dulu, ini tugas suami, ini tugas istri, supaya paham apa persoalan yang akan dihadapi. Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Bahkan diurutkan di situ bagaimana kehidupan rumah tangga. Mungkin akan ada masalah begini, miskomunikasi, persoalan dengan mertua, persoalan macam-macam, ya, sampai ke persoalan yang sulit dihadapi sendiri, mesti dihadapi dengan orang ketiga sebagai bahan konsultasi. Ada di Quran surah ke-4 ayat 35-nya. Setelah itu tugas suami dibagi untuk bekerja. Ini kamu yang cari nafkah. Ada yang standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin agak spesial, Quran surah kedua ayat 172. Kalau lebih spesial lagi, Quran surah ke-7 ayat 96. Hanya dalam persaingan itu terkadang ada hal yang tidak normal, mesti Anda berlindung kepada Allah, rajin tahajud supaya diberikan solusi, ya, dijauhkan dari orang-orang yang mengganggu, turun Quran surah ke-17, ya, dari ayat 79 sampai dengan 82-nya. Kemudian dari situ kalau ada orang-orang sangat iseng, sangat kuat, kadang-kadang Anda misalnya dijaili orang, ya, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, pakai zikirnya Nabi Yunus alaihissalam di Quran surah ke-21 itu ayat 87 sampai dengan 88. Ya, istri juga demikian di rumah, kadang-kadang merawat anak tidak mudah, ada yang berkata ada yang begini, ada yang begitu, maka turun Quran surah ke-17, ya, ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kadang-kadang sakit, ya, sakitnya kalau lemah biasa Quran surah 26 ayat 80. Kalau sakitnya kata dokter ini mustahil, nggak bisa nih, ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amalkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ada yang sudah berumah tangga tapi belum ada tanda-tanda, misalnya dikaruniai keturunan, mohon sama Allah jangan putus asa. Bahkan disebutkan langsung doanya di Quran 19, ya, surah 19 Maryam, dari ayat keduanya sampai ayat ke-15 sampai ada keturunannya. Ya, amalannya dikerjakan dalam sholat, boleh, bimbingannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Sampai usia 40 tahun sukses, jangan lupa bakti pada kedua orang tua. Ya, ada bimbingan di Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau harta sedang cukup banyak, bagus, di situ Anda keluarkan untuk bisa berzakat. Ya, turunannya di Quran surah ke-9 ayat 103. Kemudian diperintahkan diberikan ke dalam 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Tambah dengan infak, Quran surah kedua ayat 215. Ya, supaya apa? Ketika Anda bersyukur, maka kemudian Allah akan bertambahkan lagi nikmatnya. Tambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kemudian teman-teman sekalian, kalau sedang ditimpa oleh persoalan, dipetakan langsung oleh Allah. Nih, bisa kecil, bisa menengah, bisa besar. Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Bahkan solusinya diturunkan lagi Quran surah ketiga ayat 142, dan diminta kita bersabar menghadapinya. Sampai kita menjelang sepuh. Jangan merasa hidup selamanya. Pasti akan tiba datang maut menjemput kita untuk pulang. Quran surah ketiga ayat 185, bagaimana caranya pulang dengan tenang. Yang bawa maut namanya malakul maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Sampai kemudian diminta kita supaya pulang dengan tenang, panggilannya enak, pulangnya nyaman, dalam keadaan yang teduh. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Sampai sebelum tiba di alam kubur pun dibuka situasi alam kuburnya kalau orang beramal soleh. Quran surah ke-3 misalnya Ali Imran ayat 169 sampai 172. Ya, secara singkat sampai kiamat terjadi, turun surahnya surah kiamat.
Al-Qiyamah ya, surah ke-75. Sampai hari hisab pun, sampai surganya dipresentasikan. Surga untuk orang-orang yang soleh, dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selevel dengan orang-orang yang jujur, bertemu dengan para syuhada. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ya, surga yang di taman surga. Quran surah ke-51, amalannya ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Ya, Quran yang menyampaikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga, amalannya ayat 133 sampai 134. Sampai surga yang dibilang standar, tapi kenikmatannya luar biasa. Quran surah kedua, ayat ke-25. Ada semua. Itu baru saya sebutkan yang surga-surga. Yang nggak serius, neraka. Ya, orang munafik, orang-orang ingkar, masuk neraka. Yang tinggi, jahanam. Quran surah keempat, ayat 140. Yang biasa aja, itu ketika dicelupkan, sekali celup, angkat hancur semua. Ya, satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Quran surah keempat, ayat 56. Ada semua. Jadi Quran itu selalu